berbagai pertanyaan karena latihan berpikir. Ruh ini akan bertahan dalam segala kenyataan bila sering berlatih dzikir. Manakah pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita bertanya bukan ke ahli pikir, tapi ahla dzikri. Apa yang mengisi jiwa ini? Di antaranya ilmu yang kita baca. Betapa baik Allah, betapa mulia anugerahnya. Di malam hari ini kita ditakdirkan hadir di tempat kajian ini, dan mudah-mudahan Allah membukakan pintu ilmu manfaat dan berkah. Dengan kajian ini kita belajar sadar bahwa yang menentukan hanya satu zat yang maha kuasa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kau buang air matamu hanya menangisi kenyataan, tapi jatuhkanlah air matamu untuk meraih keridhaan. Kalau ibu dan ayahmu banyak menghabiskan air mata tatkala melihatmu sakit di masa kecil, air mata itu menjadi doa. Kalau ayahmu banyak menjatuhkan tetesan keringat saat mencari uang untuk memberikan bekal kajianmu, keringat itu akan menjadi surga. Sungguh naib seorang santri yang menangis bercucur air mata karena diputuskan cinta. Engke mamun ayah santri kitu karungan. Arek sok asupkeun kitab Tijan, bawakeun Sarkawi, buka halaman 80 genep, tuluy talian tah mutolaah sia teh micager kitu. Ari kolot yang cerikan urang pedah gering, yang cerikan urang pedah jauh, bapak urang ngecelak kesang ngabelaan biaya urang, anakna di pasantren membuang energi air mata hanya untuk menangisi seseorang. Begitu hina. Lulu kunaon eta panu mani carindil kitu. Kunaon? Jaki mutuskeun. Ulah. Konsepnya gini, kan Allah itu maha skenario kan? Sifat Allah itu apa tuh? Kalau urusan skenario, sifat Allah itu apa? Irodat. Irodat itu segalanya dari awal sampai akhir semua sudah ada ketentuan. Tinggal kita menunggu waktu aja. Menunggu waktu, terus berjalan. Semuanya itu akan terjadi. Maha skenario itu adalah Allah, tahsis. Allah sempurnakan, perbaiki seluruh amal kami, aktivitas kami duniawi ukhrawi dengan mengingat Al-Quran. Wabayyid wujuhana bibarkatil Quran, dan bersihkanlah wajah-wajah kami dengan berkah Jadi setelah kita baca Al-Quran, berapa ayat pun itu, surat apapun itu, bacalah doa ini. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran, wa zayyin akhlaqana bijahil Quran, wa hassin a'malana bidzikril Quran, wa bayyid wujuhana bi barakatil Quran. Nanti kalau kita selesai, ada yang bagus adabnya dibasuhkan ke muka, ya, ke muka. Ulah diladutkeun kana tuur. Al-Fatihah, ulah gitu, ya. Dan ini insya Allah kita baca setiap hari Senin sampai hari Kamis sore. Bila sahabat ada waktu, kita bareng-bareng. Karena yang mendengarkan Al-Quran pun sama pahalanya, yang mencintai Al-Quran sama pahalanya. Mudah-mudahan kita semua dalam satu ikatan, dijadikan, dicatat Allah
di penghujung siang hari ini orang-orang yang mencintai, bangga, bahagia dengan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Coba baca khusus yang kebetulan hari ini makan sulit, makan tak kenyang, pakaian pun tak baik, koreh-koreh cok, isuk ngoreh baru makan. Kalau kita tak usaha mah nggak dapat makanan. Nasib jadi orang yang tidak berkecukupan. Wayakdir, ingat itu pun sama. Allah yang telah mengatur. Bukan berarti kita tidak punya jalan hidup, ada. Cuman memang Allah yang telah menakar. Karena rezeki itu telah ditakar takkan tertukar. Mau apa hili. Sekeras kita, ini hakikat. Kalau syariat jangan gitu ya. Kalau dalam syariat jangan berpikir seperti itu. Nanti kalau berpikir seperti itu jadi orang malas. Mal tertukar. Datos ditakar, cicing we ngampar, ngagoler, gitu. Jangan. Habibana, jazakallah Habibana, hadirnya Habibana. Jadi Allah yang memberikan banyak rezeki dan Allah pula yang membatasi rezeki. Tapi dua dari kejadian ini, yang diberi rezeki banyak dan yang dibatasi, ujung-ujungnya semuanya sama. Imtihanan wabtilaan, ini adalah ujian. Semisal kita orang tua nih, umi, bunda, ayah yang hadir di dalam room ini, kita memberikan uang besar ke anak dan ada juga yang dibatasi. Sejatinya seorang orang tua ini tidak hanya memberi, dia ingin melihat bagaimana karakter anak-anaknya ketika memegang uang banyak. Lalu bagaimana anak yang diberi uang sedikit. Setidaknya kita punya tujuan. Kenapa anak ini tidak diberi uang banyak? Karena kita tahu kalau dia dikasih uang banyak, dia ini orang jahat. Dia itu akan habis berapapun yang dikasih. Makanya orang tua yang baik, anak ini diberikan sebagiannya ditabungkan atas nama anak ini. Sama Allah ketika melihat seorang hamba, dia akan lebih dekat dan sering merintih di depan Allah. Dia akan bersujud di hadapan Allah tatkala dia diberi batasan rizki. Maka Allah kirimkan rizki dengan batasan tertentu, sisanya Allah tabung. Masya Allah, tabarakallah. Sisanya Allah tabung untuk di surga nanti. Lalu ada orang yang Allah uji dengan kekayaan. Kenapa dia diberi banyak harta? Karena Allah tahu dengan harta itulah dia akan banyak menolong orang. Coba bayangkan, salah satu pabrik tekstil di Indonesia menghidupi secara syariat berapa ribu karyawan di Indonesia ini. Makanya dalam Islam, jadi orang kaya itu baik, jadi orang miskin pun baik. Jadi orang pintar baik, jadi orang bodoh pun baik. Allah itu Al-Adl, Dat yang maha adil, Al-Hakim, Dat yang maha bijaksana. Surga tidak disiapkan untuk orang yang banyak uang, tapi surga pun tidak dilarang untuk orang yang tak punya uang. Surga tidak disiapkan untuk orang yang banyak ilmu, dan surga pun tidak dilarang bagi orang yang tak berilmu. Karena standar pemilik surga, al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang bertakwa. Miskin takwa layak surga, pinter takwa layak ke surga, bodoh takwa layak ke surga, kaya raya takwa layak ke surga. Makanya dulu Walid bin Mughirah menentang ajaran Rasul karena dia punya harta banyak, memandang segala yang terjadi itu indah, ya. Allah takdirkan kita menjadi orang bodoh, saya mengaji, mengikut terus, tapi bisa mah nggak bisa. Alhamdulillah ya Allah.
baiknya kau, walaupun aku tak bisa, tapi kau selalu memberikan motivasi aku hadir di kajian. Syukuri, itu lebih indah bagi kita. Segala yang Allah ciptakan pasti terbaik. Segala yang Allah tentukan pasti terindah. Cuman siapa yang akan tahu? Hanya orang-orang yang Allah kasih tahu. Ini contoh kecil, sahabat. Ada anak usia 3 tahun, dia ngomong sama orang tuanya pengen beli bakso bulat. Lalu orang tuanya itu datang menghampiri anak ini, dan si orang tua ini memberi dia emas 20 gram murni. Kira-kira anak ini bahagia nggak dikasih emas 25 gram? Bisa jadi emas itu akan dia lempar jauh-jauh sambil mengutuk orang tuanya, mengatakan bahwa orang tua ini tidak sayang. Betul? Tapi begitu orang tuanya datang dan memberikan uang 2.000 rupiah, anak ini berhenti menangis dan tersenyum. Pertanyaannya, anak yang begitu pintar, orang tua yang tak punya perasaan, atau orang tua yang tahu manfaat dan anak yang memang tidak tahu? Cik di dia nu salah budak kolot. Nya ketika kolot merek emas ditolak, nu salah teh kolot budak. Hitut naon bieu teh? Sok jawab deh teh hese. Ketika orang tua memberikan emas 25 gram ke anaknya, kira-kira ketika anak ini berpikir bahwa kolot teu nyaah, ieu nu salah teh kolot nu teu nyaah atau budak nu teu ngarti ka nyaah? Budak. Kolotna bager teh cek ente. Cek budak bager teh eta kolot. Jadi karena pemahaman anak yang tidak nyampe, dia anggap kalung itu barang murahan. Betul? Dia anggap kalung yang diberikan orang tuanya tidak berharga, sehingga dia tolak, dia lemparkan. Padahal orang tuanya ngasih kalung itu agar dibeli dengan penjual bakso bulatna. Lamun ditarima tak ke budak eta, kabeli ejeng tukang bakso bulatna, tahu bulatna. Jadi di sini sebetulnya yang tidak paham itu adalah anak. Anak tidak tahu bahwa emas itu barang berharga, dan dia tahu uang lembar 2.000 yang berharga. Terlepas orang tua memberikan ini tujuannya apa, tapi intinya begitu anak ini menolak emas dianggap barang yang tak berharga, itu karena ketidaktahuan. Allah memberikan hujan di saat kemarau. Nanti orang akan bilang, wah Allah begitu baik. Ketika kita sedang tanaman padi, sudah menanam sayuran, hujan tak kunjung datang, bisa jadi kita berpikir Allah tidak baik. Pertanyaannya, Allah yang maha tahu, kita yang maha tahu. Kolot nu apaleun masalah duit jeung emas, atau anak anu memang bodoh? Jadi hadirlah di sini. Ketika kita diberi sesuatu dan tidak sesuai yang diharapkan, itu menurut kita ini jelek, karena kita tidak tahu hikmah apa dibalik terjadinya hal ini. Ngerti? Makanya kenapa di ujung ayat ini walakinna aksaronasi la ya'lamun. Kebanyakan orang itu nggak tahu, nggak bisa memahami betapa baik dan agungnya Allah kepada makhluknya. Karena banyak orang yang melihatnya itu secara dohir dan singkat. Tenanyakeun kunaon pangna ieu emas dibikeun gitu.
lempar we bari ceurik saking ngukeul dah hayang sote acis sanes hoyong ieu gitu. Allah la maujuda illallah di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Pertama, pengertian kalimat thayyibah itu la maujuda illallah. Di sini begini saat ini. Seperti apapun, ada yang kesorotan matahari, ada yang bersandar di tiang, ada yang sambil sila, ada yang sambil garuk-garuk kekeongan. Di sini begini kita ini semua takdir Allah. Jadi yakinkan, mata kita memandang, telinga kita mendengar, duduk kita seperti apapun, ini adalah takdir Allah. Di dieu kieu ayeuna ieu tapak damel Allah. Di sini begini hari ini saat ini semua adalah takdir Allah. Kedua, la ilaha illallah la ma'buda illallah nadamal Allah no iya abdi bakti kadat Allah. Saat takdir itu terjadi, apa kita duduk, apa kita berjalan, tersenyum, atau seperti apapun yang Allah tentukan, semoga semua itu menjadi pengabdian terhadap Allah. Duduk kita menjadi pengabdian, ngaji kita jadi pengabdian, memandang kita jadi pengabdian. Semuanya yang Allah jadikan mudah-mudahan la ma'buda illallah, semua menjadi pengabdian untuk Allah. Ketiga, la ilaha illallah la matluba illallah dipidamar kalakuat peda parentahan Allah. Pekerjaan yang kita lakukan saat ini tidak mutlak karena keinginan. Mungkin ada yang ngantuk, mungkin ada yang kesal, mungkin ada yang punya tugas lain. Tapi kenapa kita paksakan? Kenapa kita ikuti? Karena kita punya prinsip, inilah yang Allah perintahkan. 4. La ilaha illallah la maqsuda illallah dipidamal kalakuan malaridhonadat Allah. Hari ini, pagi ini, saat ini kita menyatakan, mudah-mudahan dengan perilaku inilah Allah meridhoi kita sekalian. Karena tidak ada ujung dari nilai pergerakan amal kecuali kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hampura abah tadi ka uci kasadayana, mudah-mudahan segalanya menjadi jalan menuju ridho Allah. Amin Allahumma amin. Inna nasaqad jamaulakum basawm bazadum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi